Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Sofwan, SPD MPD, dan Ibu Andi Gusmaulia Eka Putri MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baiklah, di sini perkenalkan saya Kartika Mailani dengan NIM A1D123-038 akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya buat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 187 garis miring 1 Teratai dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Baik, penelitian ini akan saya laksanakan di SD Negeri 187 Strip 1 Teratai yang berlokasi di Kelurahan Teratai, Kecamatan Muarobulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dengan subjek penelitian yaitu guru siswa kelas 4, Ibu NR, dan seluruh siswa kelas 4 yang berjumlah 11 orang. Latar belakang saya memilih kelas ini yaitu bermula dari observasi awal dan wawancara yang saya lakukan dengan guru kelas. Kemudian dari hasil tersebut, saya menemukan bahwa sebagian besar siswa kelas 4 itu mengalami kesulit- kesulitan yang cukup signifikan dalam mengerjakan soal cerita matematika. Hal ini juga pada saat penelitian terlihat jelas dari rendahnya nilai rata-rata ulangan harian pada materi yang memuat soal dalam bentuk cerita, di mana nilai tersebut masih berada di bawah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 70. Selain itu, dilihat dari sisi pembelajaran juga, pada saat proses belajar mengajar yang berlangsung selama proses observasi itu saya melihat eh, kegiatan belajar mengajar itu masih bersifat konvensional dan juga masih didominasi oleh metode ceramah satu arah oleh guru. Nah, jadi berdasarkan kondisi inilah saya tertarik untuk merancang sebuah tindakan perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas ini. Eh, Adapun masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini yaitu rendahnya kemampuan siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 187 strip garis miring 1 Teratai dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Di sini itu siswa masih mengalami kesulitan pada tiga hal. Yang pertama itu siswa itu sulit untuk mengidentifikasi informasi yang diketahui dan ditanyakan di dalam soal. Yang kedua yaitu dalam siswa itu masih kesulitan dalam menentukan operasi hitung apa yang tepat. Dan yang ketiga yaitu siswa masih sulit dalam menerjemahkan kalimat kalimat dalam soal cerita menjadi model matematika yang benar. Nah, selain itu juga saya lihat dari aspek kognitif, aspek kognitif, saya juga menemukan adanya permasalahan pada aspek afektif siswa, di mana yaitu rendahnya motivasi siswa dan kepercayaan diri siswa dalam eh, pada saat
siswa menghadapi soal cerita matematika tersebut. Hal ini itu terlihat dari sikap siswa yang cenderung enggan untuk mencoba, cepat menyerah dalam mengerjakan soal, dan juga sangat bergantung kepada guru pada saat menemui kesulitan dalam mengerjakan soal cerita matematika. Adapun akar penyebab permasalahan ini, jika saya telusuri lebih dalam lagi, akar penyebabnya yaitu dapat dikelompokkan menjadi dua faktor. Faktor pertama yaitu sebagaimana saya gambarkan dalam kerangka penelitian ini, faktor pertamanya itu ya itu faktor pertamanya yaitu faktor internal siswa, yaitu rendahnya kemampuan membaca, pemahaman, serta minimnya minat dan motivasi belajar matematika oleh siswa. Nah, ketika siswa tidak dapat memahami narasi soal dengan baik, maka mereka otomatis akan mengalami kesulitan dalam menentukan langkah penyelesaian dari soal tersebut. Faktor keduanya yaitu ada dari faktor eksternal. Faktor eksternal ini yaitu adanya dominasi pembelajaran konvensional yang bersifat teacher center, di mana guru hanya menjelaskan materi, memberikan contoh, lalu siswa diminta untuk mengerjakan latihan tanpa diberi kesempatan untuk aktif dan untuk aktif dan membangun pemahaman mereka sendiri. Nah, pembelajaran semacam ini tuh menurut saya memberikan penyebab siswa hanya akan menghafal prosedur tanpa memahami makna dari operasi matematika yang mereka kerjakan, sehingga ketika dihadapkan dengan soal cerita dalam konteks yang berbeda, mereka mengalami kesulitan dalam mengadaptasi pengetahuan yang mereka miliki. Adapun solusi atau tindakan yang saya tawarkan pada eh, penelitian tindakan kelas saya ini yaitu berdasarkan akar penyebab tersebut, solusi yang saya tawarkan yaitu adalah penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, mengapa PBL ini saya pilih? Karena model pembelajaran problem based learning ini menempatkan masalah nyata siswa sebagai titik awal pembelajaran sehingga mengubah peran guru dalam Sake on the Sake menjadi Good on the Side dan mendorong siswa untuk belajar secara aktif, kolaboratif, dan kontekstual yang merupakan kebalikan langsung daripada pembelajaran konvensional yang hanya menjadi salah satu akar masalah di kelas ini. Nah, Eh, modul PBL ini juga akan diterapkan melalui 5 sintaks utama. Sintaks yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Guru hanya menyajikan soal cerita kontekstual sebagai stimulus awal peserta didik. Tahap yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, pada tahapan ini yaitu melakukan pembentukan kelompok-kelompok kecil yang kolaboratif sehingga peserta didik dapat menyampaikan idenya di dalam kelompok-kelompok kecil tersebut. Tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Nah, pada tahap ini siswa itu dibimbing untuk menggunakan langkah polia di mana langkah kuliah itu yang pertama ada memahami masalah, merencanakan, melaksanakan, dan memeriksa kembali dengan scaffolding dari guru. Nah, langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, itu setiap kelompok melakukan mempresentasikan solusi yang telah mereka dapatkan dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang diberikan oleh guru tadi. Nah, tahap yang terakhir, yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada tahap kelima ini, refleksi bersama guru untuk mengonsolidasikan pemahaman yang telah peserta didik dapatkan.
Adapun langkah-langkah siklus tindakan yang saya gunakan, yaitu pada penelitian ini akan dilaksanakan dengan prosedur PTK yang bersiklus. Pada tahap prasiklus, saya akan melakukan observasi awal, lalu mengumpulkan data nilai awal siswa, lalu saya menganalisis kondisi awal dan menyusun rancangan tindakan untuk siklus pertama. Nah, pada siklus pertama ini saya akan melalui 4 tahapan. Tahap yang pertama yaitu ada tahapan perencanaan, di mana pada tahapan perencanaan ini saya menyusun RPP berbasis model pembelajaran problem based learning. Lalu saya membuat bahan ajar, lembar observasi, dan instrumen tes. Nah, penelitian tindakan yang saya gunakan, pelaksanaan tindakan yang saya gunakan ini menerapkan kelima sintaks PBL di kelas. Pengamatan yaitu mengamati aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi dan refleksi, yaitu menganalisis ketercapaian indikator, mengidentifikasi kendala, dan juga merumuskan perbaikan. Nah, apabila pada siklus pertama ini indikator kinerja yang saya gunakan belum tercapai, maka penelitian ini akan dilanjutkan ke siklus kedua dengan prosedur yang sama. Namun akan disertai dengan perbaikan-perbaikan seperti penyempurnaan RPP, memodifikasi strategi scaffolding yang saya gunakan sebelumnya, penyesuaian tingkat kesulitan soal, dan juga perbaikan dengan melalui pengelompokan belajar siswa. Baiklah, di sini sebagai penutup saya akan menjawab sendiri 3 pertanyaan yang telah diajukan oleh dosen saya. Pertanyaan pertamanya yaitu eh, mengapa masalah ini mendesak untuk diselesaikan di kelas tersebut? eh, Masalah ini mendesak untuk diselesaikan karena saya saya memiliki bukti empiris yang konkret dari eh, kondisi awal kelas 4 SD Negeri 187 garis miring 1 Teratai. Nah, bukti tersebut inilah berupa nilai rata-rata ulangan harian siswa pada materi yang memuat dalam bentuk soal cerita yang berada di bawah ketercapaian KKTP Sekolah Dasar SD Negeri 187 garis miring 1 yaitu sebesar 70. Nah, selain data nilai, observasi langsung dan juga wawancara dengan guru kelas yang menunjukkan bahwa siswa itu masih tampak bingung eh, saat menghadapi soal yang berbentuk narasi dan tidak dapat menghubungkan kalimat dalam soal dengan operasi matematika yang sesuai. Nah, jika kondisi ini dibiarkan, maka dampaknya itu akan bersifat berjenjang dan dapat berjangka waktu panjang. Namun secara akademisnya, siswa akan terus mengalami kesulitan pada materi-materi matematika berikutnya yang berbasis soal cerita. Karena kemampuan ini merupakan indikator kematangan literasi numerasi secara keseluruhan. Dan secara afektif, kegagalan yang di kegagalan yang berulang dalam menyelesaikan soal cerita juga akan memperkuat rendahnya motivasi dan kepercayaan diri siswa, sehingga hal ini dapat memicu munculnya sikap siswa yang menyerah lebih dahulu sebelum mencoba menyelesaikan soal cerita matematika. Nah, jika dibiarkan tanpa intervensi, maka kesenjangan kemampuan ini berpotensi akan terus terbawa ke jenjang kelas yang lebih tinggi.
Baik, mungkin itu saja jawaban saya dari pertanyaan nomor pertama. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu mengapa PBL diyakini sebagai tindakan yang tepat untuk masalah ini. Di sini keyakinan saya didasarkan pada kesesuaian logis antara karakteristik model pembelajaran problem based learning ini dan akar penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Nah, penyebab pertamanya yaitu adalah pembelajaran yang teacher center dan mekanistik, di mana siswa yang menghafal prosedur tanpa memahami makna. Nah, pada metode pada model pembelajaran problem based learning ini secara langsung akan membalikan pola ini, di mana pembelajaran dimulai dari masalah nyata seperti soal cerita yang bersifat kontekstual dengan kehidupan nyata siswa, bukan dari hanya penjelasan rumus saja, dapat sehingga siswa dipaksa sebelum eh sehingga siswa itu dipaksa untuk memenuhi dan memaknai situasi terlebih dahulu sebelum menerapkan operasi matematika. Nah, hal inilah yang disebut proses sense making. Penyebab yang kedua yaitu lemahnya kemampuan siswa dalam memahami, merencanakan, melaksanakan, dan memeriksa kembali penyelesaian soal. Nah, dengan melalui 4 tahapan yang sejalan dengan langkah polia yang saya gunakan, sintak ketiga PBL yaitu membimbing penyelidikan secara eksplisit. Eksplisit itu dapat melatih keempat langkah ini melalui scaffolding guru, sehingga ada keterkaitan langsung antara obat dan penyakit. Nah, penyebab yang ketiga yaitu rendahnya motivasi dan kepercayaan diri siswa yang bersifat individual saat menghadapi soal cerita matematika. Nah, model pembelajaran problem-based learning ini menjawab dengan melalui sintaks kedua dan keempat, yaitu pembelajaran kelompok kolaboratif dan juga presentasi hasil yang memberi siswa ruang untuk belajar dengan teman sebaya dan juga dengan melalui tahapan ini itu dapat mengurangi rasa sendirian siswa dalam menghadapi kesulitan pada saat mengerjakan soal cerita matematika. Dan juga secara bertahap proses ini itu eh, dapat membangun rasa percaya diri siswa melalui keberhasilan yang didapatkan secara kolektif. Nah, dengan demikian, setiap sintaks model pembelajaran based learning ini itu dirancang untuk menjawab penyebab masalah secara spesifik, bukan hanya sekedar menerapkan model yang sedang populer-populer saja populer-populer saja digunakan saat ini. Baik, itu saja jawaban saya untuk pertanyaan kedua. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, apa indikator keberhasilan penelitian dan bagaimana cara mengukurnya? Nah, indikator keberhasilan pada penelitian saya ini itu terbagi menjadi 2 indikator. Indikator keberhasilan proses dan indikator keberhasilan hasil. Nah, untuk indikator keberhasilan proses itu ada 2 hal yang saya ukur. Pertama yaitu eh, keterlaksanaan sintaks PBL oleh guru yang ditargetkan minimal mencapai 80% dan diukur menggunakan lembar pedoman observasi guru yang mencakup 5 sintaks eh yang mencakup 5 indikator sesuai dengan sintaks PBL. Nah, dimulai dari orientasi masalah hingga evaluasi proses akhir.
Yang kedua yaitu aktivitas belajar siswa pada saat selama proses pembelajaran yang ditargetkan mencapai kategori baik atau sangat baik. Nah, hal ini diukur menggunakan lembar pedoman observasi siswa yang mencakup keterlibatan dalam orientasi masalah, partisipasi dalam kelompok, aktivitas penyelidikan berbasis langkah kuliah, partisipasi presentasi, serta keterlibatan dalam refleksi. Nah, untuk keberhasilan hasil, ada dua hal yang diukur. Pertama, yaitu nilai rata-rata kelas dalam menyelesaikan soal cerita matematika yang ditargetkan mencapai lebih dari KKTP sekolah, yaitu sebesar 70. Nah, hal ini dihitung menggunakan rumus rata-rata sederhana dari hasil tes akhir siklus. Yang kedua yaitu persentase ketuntasan belajar klasikal yang ditargetkan minimal 80% siswa mencapai KKTP. Dihitung dengan menggunakan rumus jumlah siswa tuntas dibagi jumlah seluruh siswa dikali 100%. Nah, adapun instrumen utama yang saya gunakan pada penelitian ini untuk mengumpulkan data yaitu yang pertama ada tes tertulis. Nah, tes tertulis ini berbasis indikator POLIA pada setiap akhir siklus dan juga lembar observasi guru dan siswa, pedoman wawancara semi struktur untuk guru dan siswa pada tahap refleksi, serta dokumentasi berupa foto kegiatan, RPP, dan juga lembar kerja siswa. Nah, seluruh data ini itu akan saya uji validitasnya melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sehingga temuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apabila kedua indikator, yaitu indikator proses dan hasil, telah tercapai pada suatu siklus, maka penelitian dinyatakan berhasil dan siklus dihentikan. Sebaliknya pula, jika belum tercapai, maka penelitian ini akan dilanjutkan ke siklus berikutnya dengan melakukan perbaikan tindakan. Baiklah, eh, demikian presentasi proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya rancang. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.